teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Petani Kampung. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan langkah-langkah sebelum kita melakukan stressing vanili. Nah, sebelum saya lanjut pada kegiatan berikutnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami ini, channel Petani Kampung, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kami mohon dukungannya dengan cara di like, komen, subscribe, and share, dan bunyikan tanda loncengnya, agar ketika kami mengupdate video baru, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai, jangan di skip. Ya, jadi teman-teman, sebelum kita melakukan stressing vanili, ada hal-hal yang perlu kita lakukan sebelumnya. Jadi kali ini saya akan coba menjelaskan langkah-langkah sebelum kita melakukan stressing. Jadi video ini saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan sebelum stressing vanili, yakni kita memilih vanili yang sudah siap untuk di stressing, atau vanili itu sudah cukup tua, minimal umurnya 2,5 tahun ke atas. Jadi seperti itu. Jadi kita memilih vanili tersebut. Nah, langkah kedua yakni kita perhatikan musim pada saat kita melakukan stressing. Apakah musim itu mendukung untuk stressing vanili atau tidak. Nah, kemudian langkah yang ketiga yakni kita melakukan pangkas ekstrim bagi tajar atau pohon pelindung. Jadi ini kita sudah lakukan pangkas ekstrim pada beberapa minggu kemarin. Ini sudah mulai hidup daun-daunnya yang baru atau cabang-cabang yang baru. Jadi seperti itu. Jadi kita coba untuk pangkas yang lebih ekstrim lagi. Jadi karena pada saat ini di daerah saya masih terus hujan, jadi kita lakukan pemangkasan tajar atau pohon pelindung. Ya. Jadi fungsi kita melakukan pangkas ekstrim bagi tajar atau pohon pelindung tanaman vanili itu, yakni agar tanaman vanili itu bisa menerima sinar matahari atau cahaya matahari minimal 30-40%, sehingga vanili itu bisa terjadi fotosintesis untuk perkembangan vanili itu, dan vanili itu siap untuk dibuahkan. Jadi seperti itu. Jadi kita telah melakukan pangkas ekstrim. Jadi langkah yang berikutnya yakni kita melakukan penjarangan pada sulur vanili dan pemotongan akar gantung. Jadi akar-akar yang menempel atau yang menggantung pada tanaman vanili kita potong. Jadi tujuan pemotongan akar-akar yang menempel dan akar gantung tanaman vanili ini yakni agar tanaman vanili itu cepat terjadi penuaan pada sulurnya. Dan juga apabila ada akar gantung yang sampai menyentuh tanah, kita potong, tujuannya supaya tanaman vanili itu mengurangi asupan nutrisi untuk pertumbuhan, sehingga tanaman vanili itu bisa stres dan terjadi penuaan. Jadi ini kita potong seperti ini.
Jadi kalau misalkan akar ini kita tidak potong, nantinya akar ini akan berkembang dan sampai ke tanah. Nah, akar ini akan membantu menghisap sari-sari makanan atau nutrisi makanan, sehingga vanili itu akan tumbuh subur, sehingga tidak bisa terjadi proses penuaan. Jadi vanili itu terus berkembang ketika kita tidak memotong akar-akar gantung. Jadi akar gantung ini ketika tidak dipotong dia akan turun ke tanah. Jadi membantu akar induk yang di bawah. Jadi sehingga vanili itu hanya berkembang, membesar, tambah memanjang tanpa terjadi stres. Jadi vanili itu ketika kita tidak stressing, otomatis jarang sekali untuk terjadi proses atau pembungaan. Jadi seperti itu. Jadi kita pisahkan antara sulur vanili yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadi penjarangan. Jadi dalam memotong akar-akar yang menempel ini pada tajar atau pohon pelindung, itu kita harus hati-hati. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita melakukan pemotongan akar-akar yang menggantung dan akar yang menempel pada tajar, jadi kita lakukan pembersihan gulma. Nah, sebenarnya pembersihan gulma ini pada tanaman vanili tidak terlalu begitu penting ketika vanili itu saat kita ingin stressing pada musim kemarau. Karena musim kemarau itu untuk pemahaman saya gulma itu membantu vanili untuk pelindung akar-akarnya. Nah, tetapi kalau pada saat musim hujan, jadi gulma itu harus kita bersihkan sehingga sinar matahari itu dapat menyentuh langsung ke batang-batang atau sulur tanaman vanili, sehingga tanaman vanili itu bisa cepat menua, sehingga kita bisa lakukan proses stressing selanjutnya dan bisa terjadi pembungaan. Jadi seperti itu. Jadi kita bersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman vanili ini. Teman-teman, yang perlu diperhatikan ketika kita mengadakan pembersihan gulma, yakni akar induk dari tanaman vanili itu. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan pembersihan gulma. Nah, setelah melakukan pembersihan gulma, kita memilih metode cara stressing. Jadi cara stressing itu ada beberapa macam seperti potong pucuk, ada yang disilakan dengan stressing ekstrim. Jadi seperti itu. Jadi terserah kita mana yang kita pilih untuk men-stressing vanili itu. Yang penting tujuannya adalah untuk pembungaan. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini. Ini penjelasan tentang langkah-langkah persiapan sebelum kita melakukan stressing. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya mohon maaf juga bagi para petani vanili yang senior. Video ini saya bagikan bukan untuk menggurui atau lebih tahu, tapi video ini saya bagikan hanya sebatas untuk berbagi pengalaman. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk channel Petani Kampung dengan cara di like, komen, subscribe, and share, dan bunyikan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu aroma, salam petani vanili.